Pertanyaannya itu sebagai apa posisinya di PIK? Apakah komisaris kah atau direksi kah? Jadi saya bingung. Kalau kita bicara konteks keadilan kebenaran, bukan kuah-kuah seperti ini. Buktinya nggak buktikan karena jenengan menjustifikasi. Saya tahu Pak Lukito tahu saya. Ya, sekarang kita bicara Pak Lukito. Pak Ihsan Tanjung, kan begitu. Beliau ini seorang lawyer juga. Nah, dalam pernyataannya itu seperti kayak polisi aja, menghakimi, kan begitu. Pertanyaannya itu sebagai apa posisinya di PIK? Apakah komisaris kah atau direksi kah? Jadi saya bingung. Kalau kita bicara konteks keadilan kebenaran, bukan kuah-kuah seperti ini. Buktinya nggak buktikan karena jenengan menjustifikasi. Saya tahu Pak Lukito tahu saya. Ya, sekarang kita bicara Pak Lukito. Pagar laut, kita bicara pagar laut. Ada orang yang kemudian sensi ketika saya bicara pagar laut, nyebrang ke PSN. Saya tarik lagi ke pagar laut nih. Balik ke pagar laut lagi Pak ya. Sekarang kita bicara pagar laut. Tadi dengan Kementerian Perekonomian kami udah bahas pagar laut panjang kali lebar. Jadi mohon maaf, saya tarik lagi di PSN. Saya nggak bahas PSN, saya bahas pagar laut lagi. Nah, pagar laut ini sudah dijelaskan seterang-terangnya bahwa ada fakta-fakta yang ditemukan oleh pemerintah, KKP segala macam ini dikerjakan oleh perusahaan-perusahaan yang mengerjakan masyarakat bakar laut. Nah, bagaimana nanti pendalaman? Kebetulan tadi dengan Kementerian Perekonomian yang membawahi semua bidang. Nah, nanti mungkin minggu depan kita akan bertemu lagi dan hasil-hasil ini akan kita sampaikan kepada Presiden, bukan untuk kemudian ribut di publik. Kita harapkan ada kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, sehingga kemudian keadilan bisa ketika masyarakat mendapatkan haknya secara adil. Kami tidak mau masuk lebih dalam persoalan PIK-nya, tapi kami mau jelaskan kesempatan ini semoga masyarakat yang ada di kawasan, di sini saya punya petanya, pagar laut itu mencakup beberapa lokasi. Ya, di sini ya itu pagar laut ya. Ini sumber dari Kementerian Perekonomian, Kemenko Perekonomian. Tadi kita bahas itu ada kecamatan-kecamatan yang masuk wilayah pagar laut. Jadi artinya di situ jelas tegas bahwa ini bukan kerjaan masyarakat nelayan, tapi ini kerjaan korporasi yang dikerjakan secara sistemik, terukur dan jelas. Lihat tadi sebenarnya momentum ini bagus ya untuk edukasi. Tetapi itu tidak kita dapatkan ketika MUI sebagai pembicara terakhir yang diwakili oleh Pak Ihsan Tanjung. Kan begitu, beliau ini seorang lawyer juga. Nah, dalam pernyataannya itu seperti kayak polisi aja, menghakimi, kan begitu. Tabayunnya katanya ke siapa? Kan cerita, sekarang kan tadi tak tanya nih, MUI ini dalam mengambil keputusan termasuk di poin 11 yang meminta PSN untuk dibatalkan, itu cara memutuskannya bagaimana? Divonis dulu, apa melakukan tabayun atau klarifikasi atau pemeriksaan, kan gitu. Nah, ternyata itu tidak dijawab. Malah Pak Ihsan Tanjung itu tadi jawabnya itu ngelantur kemana-mana gitu loh. Malah menuduh pihak PIK, malah nggak jelas lah. Jadi nggak menjawab yang saya tanyakan mewakili kiai-kiai Banten tadi. Karena apa? Karena saya tanyakan begitu. Ini ulama, Pak. Beliau ini pakai label PK Baju ulama. Ya kalau berbicara urusan katanya ada penindasan, ada ancaman, ada tanah yang digusur. Nah harusnya kan dikonfirmasi tuh. Ditanyakan kepada siapa yang dituduh menggusur. Kan begitu Pak. Di kepolisian aja, itu orang diperiksa, itu harus kedua belah pihak. Ada terlapor, ada pelapor.
Lah ini tidak dilakukan oleh Pak Iksan Tanjung. Apakah Pak Iksan ini mewakili MUI atau bicara atas kepentingan pribadi sebagai lawyer? Saya tahu klien yang di penjara itu tahu saya. Siapa namanya saya tahu. Dia seorang mu'alaf, wong saya disuruh kiai saya untuk mediasi, cuman dia aja ketika dimintain mediasi terus kemudian kabur sehingga dijadikan buron gitu loh. Itu gitu loh. Tapi saya nggak sebut ya, saya menjaga. Jadi Pak Ustadz Iksan Tanjung ini bukan bahasa seorang ulama, tapi sebagai seorang lawyer. Nah ini yang paling saya khawatirkan adalah menggunakan institusi MUI untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan dirinya. Karena apa? Karena dia tidak menjalankan tahapan-tahapan tadi itu gitu loh Mas. Polisi, tahu polisi? Polisi itu lembaga yang memang ditunjuk oleh negara sebagai alat kelengkapan negara untuk melakukan pemeriksaan, untuk melakukan penegakan hukum. Itu ada yang namanya pemeriksaan terhadap yang diadu dan yang mengadu. Tapi lihat itu jawabannya Pak Iksan Tanjung kan. Makanya saya tanyakan, tolong dijawab, saya mewakili Kiai Banten. Ya kiai-kiai yang ada di sana sebagai sohibul wilayah. MUI pusat itu dalam mengambil keputusan ketika memvonis nih, meminta membatalkan PSN, PIK. Membedakan PSN, PIK aja nggak bisa. PSN itu berdiri sendiri, PIK berdiri sendiri. Proyek PIK itu berdiri sendiri. Lalu ada fitnah tadi katanya merubuhkan ratusan masjid. Nanti kalau ketika tak tanya di mana masjidnya yang dirubuhkan, nggak ada Pak, itu tanah kosong semua gitu loh. Dan saya sudah melakukan tabayun. Nah sayangnya tadi saya megang tangannya Bang Karni, saya pingin jawab gitu loh. Saya kepingin klarifikasi sama MUI, tolong jawab itu pertanyaan saya. Ternyata karena ada aduan, Pak saya ya juga ketemu sama PCNU. PCNU juga tahu nomor handphone saya. Itu saya buka. Monggo kalau ada tanah yang dirampas, ada tanah yang digusur, ada orang yang diintimidasi, silahkan kami bantu, kita fasilitasi. Nah ternyata kan nggak dilakukan sama Pak Iksan Tanjung ini. Untuk tabayun kepada langsung itu dijadikan dasar untuk memvonis, meminta membatalkan PSN. Nah bahayanya Pak kalau kita tidak mengkritisi. Bayangkan sekelas Perpres nih akan batal dengan institusi ormas-ormas. Wah, investor akan mikir ini untuk investasi kepada Indonesia. Kenapa? Wong wis ditandatangani presiden aja loh, masih bisa dianulir. Nah ini yang nggak baik bagi dalam bernegara itu sangat tidak tepat, sangat tidak baik sama sekali. Itu aja sih yang sangat kami sayangkan ya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.